semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Great is your God. Amen. Hallelujah. Woo! Yeah. Great you God. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Woo! Saat ku pandang gunung menghadang di setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau bersamaku, tak usah ku takut. Bersamamu hadiranmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku, kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang gunung menghadang di setiap langkahku, setiap jalanku, imanku pun bangkit,
jiwaku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Yes, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah iman kami. Tak akan kami takut Tuhan. Lord, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Tiada yang dapat
Engkau setia. Yesus, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Your presence, Lord. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Selamat hari Minggu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita selalu bersyukur kepada Allah karena kasih dan penyertaannya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik. Kami bersuka cita hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama melalui ibadah online ini. Di rumah kami masing-masing. Memuji Engkau, meninggikan Engkau. Berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami semua. Sekarang hati kami terbuka, pikiran kami terbuka kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua yang mendengarnya. Supaya kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan. Bagaimana kami dapat menjalani kehidupan di tengah situasi yang tidak mudah dan sulit ini, ya Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga semua umat-Mu dapat mendengarnya dengan baik. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Tema khotbah kita pada bulan Agustus ini adalah tentang penderitaan atau suffering. Topik ini adalah salah satu topik yang sangat relevan. Kenapa sangat relevan? Karena memang kondisi dan keadaan kita hari-hari ini adalah kondisi dan keadaan yang tidaklah mudah. Kita semua tahu kita sedang ada dalam satu musim, yaitu musim pandemi COVID-19. Itu sebabnya topik tentang suffering atau penderitaan merupakan satu topik yang sangat relevan tentang keadaan kita hari-hari ini. Pada minggu lalu, kita sudah belajar bahwa bumi di mana kita tinggal ini bukanlah surga yang bebas dari kesukaran dan penderitaan. Selama kita masih hidup, menumpang, menginjak kaki di bumi ini, kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Iya, selama kita masih hidup di dunia ini, penderitaan merupakan realitas hidup. Kenyataan hidup yang tak bisa terhindarkan oleh siapapun. Meskipun kita hidup sebagai orang benar, sebagai orang yang percaya Tuhan, yang beriman kepada Tuhan,
tidak melakukan dosa, tidak menipu, tidak berbuat kejahatan, kita tidak kebal terhadap yang namanya penderitaan. Kita pasti juga akan mengalami penderitaan. Itu yang kita pelajari dari kehidupan Ayub. Allah berkata bahwa Ayub itu adalah orang yang benar, orang yang selalu taat kepada Tuhan. Namun kehidupan Ayub, kita tahu bahwa dia mengalami penderitaan. Selain daripada Ayub, ada seorang nabi, salah satu nabi dalam Alkitab, yaitu namanya Yeremia. Dia juga pernah mengalami penderitaan dalam hidup. Dalam Yeremia pasal 15, ayatnya yang ke-18, Yeremia di dalam penderitaannya dia berkata demikian kepada Tuhan. Saya ingin ajak kita perhatikan apa yang dikatakan Yeremia dalam Yeremia pasal 15 ayat 18. Saya ingin baca ayat ini sebagai ayat pembuka dari khotbah saya hari ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Mengapa aku terus saja menderita? Mengapa lukaku parah dan tak sembuh-sembuh? Apakah engkau bermaksud mengecewakan aku seperti sungai yang menjadi kering pada musim kemarau? Itu adalah ungkapan pertanyaan Yeremia kepada Tuhan dikala dia mengalami penderitaan. Dan ungkapan daripada Yeremia ini terkadang sering menjadi ungkapan dari kebanyakan orang pada saat mereka mengalami penderitaan. Saya duga termasuk di antara Anda yang sekarang mendengarkan khotbah ini juga mempertanyakan atau mengungkapkan ungkapan yang sama seperti yang Yeremia ungkapkan tadi. Tuhan, kenapa penderitaan saya kok belum selesai? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, musibah dan penderitaan itu terasa sangat kejam dan menyakitkan. Bagaikan menusuk tulang dan hati. Apalagi ketika musibah datang bukan cuma satu kali. Musibah demi musibah datang bertubi-tubi dan sepertinya tidak ada habisnya. Satu baru selesai, udah datang lagi satu. Yang satu baru selesai, yang lain sudah mengantri. Kita seperti terhempas dan lemas. Tidak sedikit jemaat yang berkata kepada saya, Pak, kami sudah tidak kuat lagi. Kami baru selesaikan masalah ini, yang satu sudah mengantri. Itu menunjukkan bahwa kehidupan selama kita masih ada di dunia, penderitaan akan selalu datang. Penderitaan membuat kita menunduk dan menarik napas panjang. Kita bertanya lirih, oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Mengapa aku terus saja menderita? Mengapa? Luka parah ini tak kunjung sembuh-sembuh. Apakah engkau bermaksud mengecewakan aku seperti sungai yang menjadi kering pada musim kemarau? Iya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terkadang hidup adalah ibarat roda. Sebentar di atas, sebentar di bawah mengalami penderitaan. Selalu berputar-putar begitu. Ada pepatah yang berkata, malam tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Penderitaan dan musibah tidak dapat dihindarkan. Itu adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa menyangkal dengan semua penderitaan ini. Sekali lagi, selama kita masih menumpang di bumi ini, selama kita masih hidup di dunia ini, penderitaan akan selalu datang. Itu sebabnya yang lebih mendesak bukanlah persoalan mengapa penderitaan itu terjadi. Yang harus kita pikirkan adalah bukanlah persoalan mengapa masalah dan penderitaan datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menghadapi penderitaan dan musibah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa tetap survive, tetap kokoh dan kuat di tengah penderitaan
yang sedang menimpa kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana agar tetap survive di tengah penderitaan. Saya berdoa agar khotbah ini dapat menjadi suatu pewahyuan bagi Anda. Memberi Anda semangat, memberi Anda cara pandang yang berbeda dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tema khotbah saya hari ini adalah tetap survive di dalam penderitaan. Sekali lagi, tetap survive di dalam penderitaan. Pada minggu ketiga yang sudah kita lewati berdasarkan kitab Ayub, kita sudah belajar tentang 3 sikap yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Ketiga sikap tersebut yaitu yang pertama, yaitu pada saat menghadapi penderitaan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Itu sikap pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Sikap yang kedua, kita mulai sadar bahwa semua hal yang kita punya, semua yang kita miliki, harta kekayaan, pangkat dan jabatan, pendidikan, bisnis dan usaha, suami, istri, anak-anak, kerabat, sahabat, semua itu adalah titipan daripada Tuhan. Dan kalau itu bersifat titipan daripada Tuhan, Tuhan berhak untuk mengambilnya kapan saja kalau Dia mau ambil. Jadi sikap kedua yang kita sudah belajar pada minggu kedua di bulan Agustus yang sudah kita lewati itu adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki ini hanyalah titipan daripada Tuhan. Dan sikap yang ketiga adalah tidak menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang terjadi atas kehidupan kita. Nah, selain daripada ketiga sikap yang sudah saya sebutkan tadi, hari ini kita akan mengakhiri minggu ini, minggu terakhir di bulan Agustus ini dengan mempelajari sesuatu yang lain atau tema yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana tetap survive, tetap kuat di tengah-tengah penderitaan. Semua orang yang ingin tetap kuat di penderitaan sama-sama katakan amin. Atau Bapak Ibu dapat menuliskan komentar kata amin melalui kolom chat komentar di YouTube channel kita. Katakan amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, untuk tetap survive di tengah penderitaan, salah satu hal penting yang harus kita miliki adalah cara pandang yang benar atau perspektif yang benar. Saya ulang. Saya ingin menegaskan sekali lagi. Untuk tetap survive di tengah penderitaan, salah satu hal penting yang harus kita miliki adalah cara pandang yang benar atau perspektif yang benar. Mengapa cara pandang atau perspektif yang benar ini sangat penting dan kita perlukan supaya tetap survive? Hal itu dikarenakan tindakan kita sangat ditentukan oleh cara pandang kita. Cara pandang kita, perspektif kita menentukan tindakan kita di dalam menghadapi segala penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Jika cara pandang kita benar, maka tindakan kita terhadap penderitaan yang kita hadapi pun tindakan yang benar. Sebaliknya cara pandang kita salah, cara pandang kita keliru, maka otomatis tindakan yang kita keluarkan untuk menghadapi penderitaan pun adalah tindakan yang salah dan keliru. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena melalui Alkitab Tuhan memberitahu kita cara pandang atau perspektif yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Melalui Alkitab kita temukan cara pandang yang benar, perspektif yang benar untuk menghadapi penderitaan yang datang dalam kehidupan kita
supaya kita tetap survive dan tidak putus asa. Untuk itu hari ini saya akan bagikan kepada kita 3 cara pandang yang benar di dalam menghadapi penderitaan. Cara pandang yang pertama yang harus kita miliki pada saat menghadapi penderitaan agar tetap survive, yaitu adalah terus memandang kepada Tuhan. Saya ulang, cara pandang yang pertama agar kita tetap survive di tengah penderitaan adalah teruslah memandang kepada Yesus. Ya, kita harus terus memandang kepada Yesus. Bukan berfokus kepada masalah dan penderitaan kita. Kita harus memandang kepada Tuhan. Bukan malah fokus kepada masalah, penderitaan, pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Fokus kepada Yesus artinya percaya kepadanya. Saya ingin kita perhatikan apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 3. Perhatikan Ibrani 12 ayat 3. Dikatakan demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sekali lagi saya ingin bacakan ayat ini. Ingatlah selalu akan Dia. Siapakah Dia? Dia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hidup ini sangat ditentukan ke arah mana kita memandang. Karena hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir kita, bagaimana cara kita bertindak. Kalau kita melihat atau fokus kita hanya terarah kepada penderitaan dan kesukaran, maka otomatis kita akan terjebak dan kita akan stres, kita akan putus asa seperti orang yang tidak bisa berdaya lagi. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada Dia, maka pola pikir kita akan berubah menjadi seperti Yesus. Sehingga respon kita dan tindakan kita terhadap penderitaan pun akan berbeda. Pola pikir akan berubah. Dan respon pun akan berbeda. Itu sebabnya pada saat kita memandang kepada Yesus, kita sedang melihat kasih-Nya. Kasih-Nya yang bersifat tidak terbatas itu. Sedemikian tidak terbatasnya kasih Yesus di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, di sana dicatat demikian. Saya ingin ajak kita untuk perhatikan ayat ini. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 dicatat dengan baik. Paulus menulis demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya ulangi kalimat ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih-Nya sangat besar. Kasih-Nya sangat dan sangat besar. Sedemikiannya besar kasih Yesus ini, sehingga kesulitan dan penderitaan sebesar apapun tidak akan sebanding dengan kasih-Nya. Penderitaan sebesar apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih-Nya.
tidak dapat memisahkan Anda dari kasih-Nya, tidak dapat memisahkan saya dari kasih-Nya. Kasih-Nya besar atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, amin. Saya ingin menandaskan sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kasih Tuhan sangat besar. Tidak ada bandingnya. Sehingga tidak ada apapun, siapapun yang dapat memisahkan Anda dari kasih-Nya. Sakit penyakit Anda, penderitaan Anda, air mata Anda tidak bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus. Kasih-Nya besar dan cukup bagi kita sekalian. Itulah cara pandang yang pertama yang kita miliki pada saat mengalami penderitaan. Terus pandang kepada Tuhan. Pandang pada Yesus. Yakin bahwa kasih-Nya besar atas kehidupan kita sekalian. Sekarang cara pandang yang kedua. Atau perspektif yang kedua. Agar kita tetap survive di tengah penderitaan adalah tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Saya ulang. Tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Di dalam buku yang berjudul I Have a Question, Pendeta Dr. Bambang Wijaya menulis suatu ilustrasi tentang seorang setan yang akan pensiun. Saya ingin menceritakan ilustrasi ini kepada kita. Alkisah seorang setan akan pensiun. Setelah itu, setan itu terkenal sebagai setan yang sangat berpengalaman dan berhasil membawa manusia untuk meninggalkan Tuhan. Menjelang masa pensiunnya, ia berniat untuk menjual semua peralatan yang ia miliki dan yang selama ini ia gunakan. Pada hari ia menjual semua peralatan tersebut, semua setan-setan yang lebih junior datang dari seluruh penjuru dunia untuk belanja. Mereka ingin membeli setiap peralatan yang si setan ini jajakan. Dilengkapi dengan harganya masing-masing. Ada peralatan yang namanya kebencian, iri hati, tipu daya, kesombongan, dan berbagai macam peralatan lainnya. Di samping segala peralatan tadi, agak terpisah dari semua alat-alat tadi, terdapat sebuah alat yang tampak sudah tua dan usang karena terlalu banyak digunakan. Namun walaupun alat ini sudah tua, tampak usang, tetapi harganya paling mahal dari peralatan yang lain. Melihat alat yang sudah tua, usang, dan tampak tua dan mahal ini, seorang setan yang junior bertanya kepada si setan yang pensiun itu, apakah nama alat ini? Dan mengapa harganya yang paling mahal dibandingkan dengan yang lain? Padahal alat ini sudah tua. Si setan yang hampir pensiun itu kemudian menjawab, nama alat itu adalah kekecewaan. Nama alat itu adalah kekecewaan, kata si setan yang pensiun itu. Lebih lanjut si setan itu berkata, alat ini paling banyak kupakai, makanya ia kelihatan usang dan tampak tua. Alat ini paling mahal karena selalu membawa hasil yang luar biasa pada saat aku gunakan. Entah orang Kristen dan bukan, dengan mudah mereka dapat kulukai dengan alat ini. Dan bukan hanya itu saja. Saat mereka tertusuk oleh alat itu, mereka tidak sadar bahwa akulah yang menusuk mereka. Justru mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat mereka menjadi kecewa. Karena itu dengan alat ini, aku dengan mudah membawa orang meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang itulah sering terjadi. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang mengalami kemunduran rohani karena mereka kecewa. Mereka meninggalkan Tuhan oleh sebab mereka merasa kecewa karena apa yang mereka harapkan
tidak sama dengan realita yang mereka alami. Apa yang mereka doakan tidak sama dengan apa yang mereka dapatkan. Di dalam situasi seperti itu, tidak jarang muncul pertanyaan seperti berikut. Tuhan, bila Engkau memang setia terhadap janji-Mu, mengapa hal ini aku alami? Mengapa tidak menjawab doaku? Pada saat kita dalam keadaan mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan, iblis mulai datang menusuk dengan alat yang namanya kekecewaan tadi. Dia bilang, sudah, tidak usah lagi percaya sama Tuhan. Tuhan memang tidak setia kok. Tuhan cuma berjanji, dia tidak sanggup menyatakan janjinya, atau dia tidak sanggup memenuhi janjinya. Tuhan tidak akan menjawab doamu. Ayo kecewa saja. Itulah alat yang dipakai setan untuk menusuk kita. Dan kita tidak sadar, kemudian kita terjerat di dalam kekecewaan. Sehingga kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sini penting bagi kita untuk mengikuti teladan daripada Abraham. Melalui kehidupan Abraham, kita akan mengetahui bagaimana kita dapat mengatasi kekecewaan di saat kita menghadapi realitas kehidupan yang tidak kita harapkan. Kita tetap berharap kepada Tuhan walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita tidak kecewa dalam Tuhan, kita tidak kecewa terhadap Tuhan meskipun kita sedang ada di dalam penderitaan. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa kesetiaan Tuhan di dalam memenuhi janjinya itu adalah sesuatu yang nyata. Hal itu yang dialami oleh Abraham. Alkitab menceritakan bahwa pada saat Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan melalui istrinya yang bernama Sarah. Padahal pada saat itu Sarah sudah berusia 60 tahun dan tidak mungkin untuk memperoleh keturunan karena Sarah sudah mati haid. Selain Sarah mati haid, Sarah juga seorang wanita yang mandul. Jadi sukar kalau Sarah akan melahirkan anak. Itu sesuatu yang mustahil. Sudah tua, mati haid, ya tidak mungkin mempunyai anak. Meskipun janji Tuhan ini sukar dan tidak masuk di akal, Abraham tetap mempercayai janji Tuhan itu. Yang menjadi persoalan adalah begini. Dari tahun ke tahun, janji Tuhan itu juga belum tergenapi. Belum terpenuhi dalam kehidupan Abraham. Tahun berganti tahun. Janji Tuhan belum terwujud. Sedangkan usia Abraham dan Sarah semakin bertambah tua. Dan makin sukar untuk melahirkan anak. Saya tidak bisa membayangkan perasaan Abraham dan Sarah pada saat itu. Tetapi hal yang luar biasa adalah Abraham tidak sedikit pun meragukan janji Tuhan. Abraham yakin bahwa Tuhan tidak mungkin mengecewakannya. Itu sebabnya Abraham tidak kecewa dan meragukan janji Tuhan. Abraham tetap percaya pada Tuhan. Abraham yakin bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Hal itu dicatat dan ditulis dengan jelas di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Saya ingin ajak kita perhatikan ayat-ayat ini. Mari perhatikan Ibrani pasal 11 ayat yang 11 dan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saya ulang, karena ia menganggap dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang nampak tidak mungkin dan sukar
tidak mustahil bagi Tuhan. Singkat cerita, penantian Abraham akan janji Tuhan selama 25 tahun tidaklah sia-sia. Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada waktu mengalami masa-masa yang tidak mudah, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi, melewati masa yang tidak mudah dan sukar ini, jangan sekalipun engkau meragukan kesetiaan Tuhan. Singkat cerita, penantian Abraham akan janji Tuhan selama 25 tahun itu tidaklah sia-sia. Tuhan setia kepada janjinya. Dia memenuhi janjinya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menghadapi situasi yang sukar dan tidak mudah ini, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Jangan memberi diri, mengizinkan iblis untuk menggoda Anda dengan senjata kekecewaan, sehingga membuat Anda kecewa dengan Tuhan dan mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Ingat, Tuhan setia kepada janjinya. Itu yang dialami oleh Abraham. Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya. Sekali lagi, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Apa yang dia janjikan pasti akan tergenapi. Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah pribadi yang setia. Dia adalah Allah yang jujur. Dia tidak pernah mengecewakan umatnya. Sekarang perspektif yang ketiga yang harus kita miliki pada saat sedang mengalami penderitaan, yaitu berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan. Saya ulang, perspektif yang ketiga, perspektif yang benar pada saat kita mengalami penderitaan adalah berpegang teguh kepada kesetiaan Tuhan. Kita berpegang kepada kesetiaan Tuhan dengan cara mengingat akan segala kebaikannya yang telah kita alami sebelumnya. Kita mulai menyadari bahwa Tuhan, Engkau baik. Kalau dulu Engkau pernah menolong saya melewati masa sulit, saya percaya sekarang pun Engkau Allah yang sama. Engkau akan tetap menolong hidupku. Selain kita mengingat akan kebaikan Tuhan, kita mulai mempererat keakraban kita dengan Tuhan melalui doa. Itu sebabnya saya ingin mengajak Anda pada hari Selasa jam 7 malam. Saya ulang, Selasa jam 7 malam, kita akan doa bersama melalui online Zoom. Merupakan salah satu cara kita mempererat keakraban kita dengan Tuhan. Yang berikut yang harus kita lakukan adalah menguatkan diri kita dengan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita mempunyai yang namanya ibadah harian, yang menolong kita setiap hari. Mempererat keakraban kita dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Itu sebenarnya saya mendorong Anda semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam masa-masa sulit ini, mari akrabkan diri kepada Tuhan. Jangan lengah. Ingat, dalam situasi sulit seperti ini, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan terus berupaya untuk membuat kita kecewa dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, saya mendorong Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan tetap kokoh dan survive di tengah penderitaan. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan satu kisah. Ini adalah suatu kisah nyata yang ditulis oleh Dr. Bambang Wijaya dalam bukunya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu I Have a Question. Kisahnya antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 7 Desember tahun 1988, waktu pagi hari, sepasang suami istri, Samuel dan Daniel, yang hidup di kota Spitak, Armenia. Di masa itu wilayah ini termasuk wilayah Uni Soviet.
mereka melepas anaknya yang bernama Arman yang masih berusia 7 tahun pergi ke sekolah. Sebelum Arman berangkat ke sekolah, sang ayah sempat berkata begini, "Nak, selamat belajar. Jangan takut. Apapun yang terjadi, Papa akan ada di sana untuk menolongmu." 5 jam kemudian, tepat menjelang tengah hari, tanpa diduga, gempa bumi yang hebat melanda negara Armenia. Gempa bumi dengan kekuatan 6,9 skala Richter yang membawa kerusakan atas 40% wilayah Armenia. Ini memakan korban lebih dari 50.000 jiwa. Bencana alam ini telah mengakibatkan 500 juta orang kehilangan rumah serta melululantahkan Spitak, kota di mana Samuel dan keluarganya bertempat tinggal. Di tengah keadaan yang kelam kabut itu, Samuel segera berlari ke sekolah tempat anaknya Arman belajar. Setibanya Samuel di sekolah anaknya, ia tidak dapat menahan air mata karena gedung sekolah tempat di mana Arman belajar telah runtuh rata dengan tanah. Samuel segera mencari letak kira-kira di mana ruang kelas anaknya berada. Dengan tangannya, ia mencoba untuk mengambil reruntuhan bangunan kelas yang runtuh itu. Tidak ada orang yang membantunya. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. 1 jam, 2 jam, 10 jam, 20 jam. Samuel terus menggali tanpa henti. Beberapa orang mulai membantu dirinya. 30 jam, 36 jam kemudian, Samuel mendengar suara yang lemah dari balik reruntuhan. Suara yang berkata, "Tolong, tolong." Sesudah itu tidak terdengar lagi. Dengan sekuat tenaga, Samuel mencoba membongkar reruntuhan yang masih ada. 2 jam kemudian, sesudah bekerja dengan tangannya sendiri selama 38 jam tanpa beristirahat sama sekali, akhirnya Samuel mendengar suara yang berkata, "Papa, Papa." Perjuangan Samuel tidak sia-sia. Ia menemukan anaknya. Samuel menemukan Arman dan 13 temannya yang lain yang ikut tertimbun di bawah reruntuhan tadi. Samuel menarik Arman keluar dan memeluknya. Sambil memeluk, Arman berkata kepada Samuel, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang sudah kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku pasti akan mencari kita. Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Ia telah berjanji kepadaku, apapun yang terjadi, Nak, Papa akan ada di sana menolong kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jika Samuel yang adalah manusia biasa mampu memenuhi janjinya untuk menolong Arman, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Saudara-saudaraku yang sekarang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri, yang punya krisis keuangan, masalah apapun itu, ingat akan firman Tuhan ini. Tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Tuhan. COVID yang sedang engkau derita saat ini, sakit, penyakit, krisis keuangan, krisis usaha, bisnis, semua itu tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang engkau sembah, kuasanya, kasihnya lebih besar dari penyakit dan penderitaan yang sedang engkau hadapi saat ini. Janganlah putus asa. Jangan hilang harapan. Teruslah pandang kepada Tuhan. Jangan izinkan kekhawatiran, kecemasan untuk menghancurkan semangat dan iman. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, jika Samuel yang adalah manusia biasa
mampu memenuhi janjinya untuk menolong anaknya yang terjebak di dalam reruntuhan oleh karena gempa bumi. Apalagi Tuhan yang engkau sembah. Dia sanggup menolong engkau. Dia berjanji bahwa dia akan menolong kita semua sampai kepada akhir zaman. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi berkat bagi Anda semua yang mendengarnya. Marilah kita satukan hati sekarang. Dengan iman kita hampiri Tuhan dalam doa dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami jujur terbuka di hadapan-Mu sekarang. Dengan keadaan hidup kami yang sukar dan tidak mudah. Kami mau arahkan pandangan kami kepada Engkau. Kami mulai meyakini, iman kami mulai bangkit kembali. Untuk tetap berpegang teguh kepada kesetiaan. Ampuni kami kalau kami sempat mengecewakan Engkau, ya Bapa. Tetapi melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar meneguhkan iman kami. Bahwa Tuhan Engkau adalah pribadi yang setia. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah, tidak pernah dibatalkan dan digagalkan oleh apapun, ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami. Saya berdoa sekarang ya Tuhan kepada segenap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Dalam segala pergumulan dan penderitaan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, di dalam kasih dan anugerah-Mu, ulurkan tangan-Mu, menjamah dan menolong mereka semua ya Bapa. Biar di dalam penderitaan mereka hadapi, mereka melihat bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan umat-umat. Di dalam api, Engkau menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya bahwa Engkau juga akan menyertai segenap umat-Mu di dalam penderitaan mereka. Dan Engkau akan melepaskan mereka dari segala sakit penyakit mereka, krisis mereka, apapun bentuk masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kita sudah tiba di akhir daripada ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu yang akan datang, kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu saya anjurkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Yang kedua, bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang sekarang tertera di layar monitor Anda sekarang. Yang ketiga, Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui nomor rekening yang sekarang muncul di layar monitor Anda. Pengumuman yang keempat, jangan lupa setiap hari Selasa malam jam 7 kita akan mengadakan doa bersama melalui online Zoom. Saya percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan kita yakin bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bersyukur dengan online Zoom ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu sebabnya ajaklah rekan Anda, saudara-saudara Anda, untuk boleh join bersama kita dalam doa pada hari Selasa malam jam 7. Pengumuman yang terakhir adalah, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita kepada rekan kenalan Anda, agar mereka juga dapat beribadah kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Mari sekali lagi kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Marilah kita angkat tangan bersama-sama. Jika Anda sedang bersama dengan orang-orang di samping kanan dan kiri Anda, pegang tangan mereka dan sama-sama angkat tangan. Kita mau menghadap Tuhan dalam doa sekali lagi. Tuhan, kami datang kepadamu, mengangkat tangan kami, bertanda kami menyerahkan diri kepadamu ya Bapa. Saya berdoa, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kehidupan segenap umat. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua kita yang percaya dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang.